Oke, kali ini kita akan bahas kisah seorang pahlawan Islam yang mungkin namanya jarang banget kita dengar. Tapi ceritanya, warisannya itu dimulai bahkan jauh sebelum dia lahir. Menarik kan? Kalau kita mau benar-benar paham tentang Islam, kita harus lihat dulu fondasinya. Siapa? Ya, generasi pertama yang ada di sisi Nabi Muhammad. Mereka ini bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang, pria dan wanita, yang melihat langsung sang nabi, percaya sama pesannya, dan mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk itu. Mereka lah yang ikut membentuk, jalan bagi sebuah agama yang mendunia. Nah, di antara para sahabat ini, ada sebuah kelompok yang super spesial. Ada 10 orang yang namanya disebut langsung oleh Nabi dan dijamin masuk surga. Bayangkan. Nama-nama seperti Abu Bakar, Umar, kita semua tahu kan, mereka ini legenda. Tapi ada satu nama dari 10 orang itu yang kisahnya kayak tersimpan rapat, jarang banget dibahas. Inilah yang membuatnya jadi pahlawan yang seakan terlupakan. Jadi, siapa sebenarnya Sa'id bin Zaid ini? Dan kenapa ceritanya penting banget buat kita tahu? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur sedikit. Kita lihat dulu kisah ayahnya. Yap, kisah Said ini nggak bisa dipisahkan dari ayahnya, Zaid bin Amr. Seorang pria yang punya misi luar biasa, mencari satu Tuhan di tengah lautan berhala. Coba bayangin, di Mekah waktu itu, semua orang menyembah ratusan patung. Tapi Zaid, dia berdiri sendirian. Dia yakin banget kalau kaumnya ini udah salah jalan. Pencariannya ini bukan main-main. Dia berkelana jauh, melintasi gurun, dia bertanya kepada para rabi Yahudi, dia bertanya kepada para biarawan Kristen, tapi dia merasa jawaban mereka kok nggak pas, nggak murni. Akhirnya, ada yang memberitahunya untuk mencari Hanif, ajaran monoteisme murni dari Nabi Ibrahim. Sayangnya, dalam perjalanan pulangnya, Zaid diserang dan dibunuh, tragis. Tapi, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia mengangkat tangan dan berdoa. Sebuah doa yang sangat kuat untuk putranya. Dan doa itu terkabul. Said, anaknya, tumbuh besar mendengar cerita-cerita heroik tentang pencarian ayahnya. Jadi begitu pesan Islam datang, dia nggak ragu. Dia jadi salah satu orang yang paling awal menerima Islam. Dia dan istrinya, Fatimah, memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka belajar Al-Quran dalam diam. Karena saat itu, menjadi seorang Muslim di Mekah itu sangat berbahaya. Nyawa taruhannya. Tapi ya, namanya rahasia, gak selamanya bisa disimpan. Dan rahasia mereka ini bakal terbongkar dengan cara yang, sangat dramatis. Ujiannya datang dari siapa? Dari orang yang paling ditakuti di Mekah saat itu. Salah satu penentang Islam paling keras. Dan parahnya lagi, orang ini adalah kakak dari istrinya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Umar ibnu Al-Khattab. Begitu Umar dengar adiknya dan iparnya masuk Islam, dia murka. Dia langsung datangi rumah mereka, mendobrak masuk dan tanpa basa-basi langsung menyerang Said. Ketika Umar memukul adiknya sendiri karena membela suaminya, Fatimah berdiri, berlumuran darah tapi tak gentar. Dia menatap kakaknya dan dengan berani berkata, "Kami telah menerima Islam, lakukan apa yang kau mau." Keyakinannya begitu kokoh. Iman adiknya yang tak kenal takut itu seolah menghentikan Umar. Tiba-tiba dia terdiam. Dia jadi penasaran, tulisan apa sih yang bisa bikin adikku seberani ini? Akhirnya, dia minta untuk membaca lembaran Al-Quran yang mereka sembunyikan. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Umar membaca ayat-ayat dari surah Toha, dan ayat-ayat itu meluluhkan hatinya yang keras. Di saat itu juga, di rumah Sa'id bin Zaid terjadilah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Nah, disinilah ceritanya jadi utuh. Peristiwa besar ini, masuk Islamnya Umar, yang mengubah peta kekuatan Islam selamanya, itu semua akarnya dari mana? Dari sebuah doa. Doa seorang ayah yang tulus untuk anaknya, bertahun-tahun sebelumnya. Jadi, pelajaran utamanya apa? Ini adalah konsep tentang warisan kesolehan. Bahwa kebaikan yang kita lakukan, doa tulus yang kita panjatkan, itu dampaknya nggak berhenti di kita. Efeknya bisa terus mengalir ke generasi setelah kita. Kisah ini benar-benar meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan, kan? Warisan seperti apa sih yang sedang kita bangun sekarang? Doa-doa apa, kebaikan-kebaikan apa yang kita tanam hari ini, yang kita harap bisa terus berbuah untuk generasi setelah kita?